Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Safira dengan nomor NPM C1C024031. Saya dari kelas 1E Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan dari pertemuan pertama sampai pertemuan 15 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Noor Manjah, SPD, MPD. Baiklah, langsung saja pada penjelasannya. Yang pertama, membahas materi tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia terdiri dari 4 poin, yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua bagi sebagian warga negara Indonesia, karena sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 740 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Bahasa Indonesia dibagi menjadi 2 kedudukan dan memiliki fungsi, yaitu yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki beberapa fungsi, yaitu lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional, alat pengembangan budaya, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum Indonesia merdeka dan sesudah Indonesia merdeka. Yang pertama, sebelum Indonesia merdeka awalnya pada abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan Kerajaan Sriwijaya. Buktinya yaitu ada pada prasasti yang ditemukan dari peninggalan Kerajaan Sriwijaya, seperti prasasti di Kedukan Bukit Berangkat tahun 683 Masehi, Palembang. Sesudah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia ditetapkan dan dinyatakan menjadi bahasa resmi. Bahasa resmi negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun ini 1945, pasal 36 bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Pada pertemuan kedua, membahas tentang materi sikap berbahasa Indonesia. Yang pertama ada pengertian sikap bahasa. Sikap bahasa yang juga dikenal dengan pandangan bahasa yang ada di dalam antropologi atau khususnya antropologi linguistik, sosiolinguistik, dan studi lintas budaya dan kepercayaan yang berkaitan dengan bahasa sebagaimana bahasa itu digunakan dalam kehidupan sosial. Kedua, ciri sikap bahasa kesetiaan bahasa yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya, kebanggaan bahasa atau language pride yang mendorong orang mengembangkan bahasanya, kesadaran adanya norma bahasa yang mendorong orang menggunakan bahasanya. Ketiga, jenis sikap bahasa atau Anderson dalam CEL 2010, sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Sikap non-kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Sikap terhadap bahasa Indonesia, sikap positif selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut, tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya. Sikap negatif bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris meskipun penguasaan bahasa Indonesianya masih kurang. Penulisan pada paragraf imbuhan bertemu huruf yang kata dasarnya KTSP dan huruf kata kedua tersebut huruf vokal, maka akan mengalami pelepasan. Ditambah kaji menjadi mengaji, awalan atau akhiran VS, ketemu majemuk, awalan ditambah kata dasar berupa frase. Bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab. Pada pertemuan ketiga membahas tentang materi teks dalam kehidupan akademi untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Bentuk tulisan secara umum ada prosa, fiksi, novel, cerpen, dongeng, legenda, fable, mitos, dan lain-lain. Prosa non-fiksi ada karya tulis ilmiah, artikel ilmiah populer, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan, praktikum, dan lain-lain. Hasil dari proses penelitian seperti laporan penelitian D1 sampai D3, skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal, makalah, hasil penelitian, buku referensi, monograf, dan lain-lain. Yang kedua ada puisi. Puisi lama mantra, pantun, kamina, sloka, gurindam syair, dan talibun. Puisi baru seperti balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satire. Drama, tragedi, komedi, opera, melodrama, vers, tablo,
akademik, seperti pengertian tulisan akademik, jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Dalman 2018, Kusmana dan kawan-kawan tahun 2019 dan Jauh Hari tahun 2008. Tulisan akademik adalah tulisan yang berisi informasi ilmiah yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang benar. Merupakan media komunikasi antara penulis dan pembaca untuk membahas topik tertentu secara ilmiah. Tulisan akademis memiliki ciri-ciri diantaranya yang pertama, menyampaikan fakta secara sistematis. Yang kedua, penulisannya cermat, tepat, dan benar. Yang ketiga, tidak membuat andaian. Keempat, tidak menulis untuk memenuhi kehendak golongan tertentu. Dan yang kelima, penulisannya tidak bersifat emosional. Keenam, setiap pandangan yang dikemukakan disertai dengan bukti. Ketujuh, menulis dengan jujur dan hanya mengemukakan kebenaran. Tulisan akademis dapat berupa artikel jurnal, buku, laporan kerja, lapangan, monograf, esai, makalah, penelitian, dan disertasi. Tulisan ini biasanya ditulis oleh akademisi seperti mahasiswa, dosen, peneliti, dan peneliti. Bentuk tulisan ilmiah seperti hasil kajian pustaka makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar, modul, buku panduan praktikum, dan lain-lain. Hasil dari proses penelitian, laporan hasil penelitian dari D1 sampai dengan D3 seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, makalah hasil penelitian, buku referensi, monograf, dan lain-lain. Sistematika tulisan ilmiah, hasil kajian pustaka, him judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan dan saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Hasil dari proses penelitian seperti him judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Selanjutnya pada pertemuan keempat membahas materi tentang menjelajah dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Yang pertama, pengertian pustaka digital. Pustaka digital merujuk pada koleksi bahan bacaan atau sumber informasi yang tersedia dalam format digital dan dapat diakses secara daring. Ini mencakup e-book, jurnal ilmiah, artikel, dokumen penelitian, laporan, dan bahan audiovisual yang disediakan oleh perpustakaan daring atau platform khusus. Manfaat pustaka digital, aksesibilitas seperti pustaka digital memungkinkan pengguna mengakses informasi kapan saja dan dari mana saja selama terhubung ke internet. Kemudian pencarian, pengguna dapat mencari informasi secara spesifik dengan menggunakan kata kunci, topik, atau kategori. Efisiensi waktu dengan mesin pencari dan indeks digital, pencarian informasi menjadi lebih cepat dibandingkan mencari di pustaka fisik. Penghematan uang dan biaya, tidak memerlukan uang fisik untuk menyimpan buku atau biaya untuk mencetak dokumen. Sumber referensi digital, beberapa platform dan layanan pustaka digital yang umum digunakan meliputi Google Scholar, mesin pencarian khusus untuk literatur akademis seperti jurnal ilmiah, tesis, dan buku. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyediakan koleksi digital yang dapat diakses oleh masyarakat Indonesia termasuk e-book, jurnal, dan majalah. JSTOR, platform pustaka digital yang menyimpan jurnal ilmiah, buku, dan dokumen utama dari berbagai bidang ilmu. ProQuest, salah satu layanan yang menyediakan akses ke berbagai koleksi penelitian akademis, disertasi, dan jurnal ilmiah. Scandive, seperti platform yang menyediakan artikel bab buku dari berbagai disiplin ilmu. LibGen atau Library Genesis, situs yang memberikan akses ke buku dan artikel akademis gratis. Meskipun legalitasnya sering dipertanyakan, mendelay atau aplikasi yang membantu dalam membuat sitasi atau kutipan dan membuat daftar pustaka. Setelah itu pada pertemuan yang kelima membahas tentang materi tentang konsep presentasi ilmiah. Definisi presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah penyampaian hasil penelitian atau kajian ilmiah kepada audiens secara terstruktur dan sistematis. Tujuannya adalah untuk membagikan informasi, memaparkan hasil penelitian, atau memberikan argumen berbasis data ilmiah dengan cara yang mudah dipahami. Tujuan presentasi ilmiah yaitu menyampaikan hasil penelitian atau temuan secara jelas dan ringkas, menginformasikan atau mendidik audiens mengenai isu-isu ilmiah, mempromosikan diskusi dan umpan balik dari audiens, memotivasi tindakan atau pemikiran lebih lanjut dalam bidang yang dibahas. Komponen utama dalam presentasi ilmiah
seperti pendahuluan, penjelasan singkat tentang latar belakang, masalah, dan tujuan presentasi. Metodologi penjelasan mengenai cara penelitian atau kajian dilakukan. Hasil dan pembahasan seperti paparan temuan utama peserta, analisis dan implikasi ilmiahnya. Kesimpulan yaitu ringkasan dari hasil utama dan rekomendasi. Tanya jawab interaksi dengan audiens untuk menjawab pertanyaan atau klarifikasi. Ciri-ciri presentasi ilmiah yang baik seperti terstruktur, mengikuti alur yang jelas dari pendahuluan hingga kesimpulan. Berbasis data, menyajikan data yang valid dan analisis yang kritis. Objektif, tidak bersifat subjektif, melainkan berdasarkan fakta dan bukti ilmiah. Ringkas dan padat, menyampaikan poin utama tanpa terlalu berbelit-belit. Visualisasi yang mendukung, grafik, tabel, atau diagram untuk memperjelas informasi. Teknik penyampaian seperti jelas dan terstruktur, gunakan bahasa yang jelas dan ringkas dengan alur yang logis. Visualisasi yang efektif, gunakan slide yang informatif tetapi tidak terlalu padat teks. Kontak mata dan gestur tubuh, gunakan bahasa tubuh yang mendukung presentasi seperti kontak mata untuk membangun keterlibatan dengan audiens. Pengelolaan waktu, seperti presentasi harus dilakukan dalam waktu yang ditentukan tanpa mengorbankan inti dari materi yang disampaikan. Etika dalam presentasi ilmiah, mengakui sumber data atau referensi yang digunakan. Menghormati audiens dengan menyampaikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Terbuka terhadap kritik dan saran dari audiens. Dengan memahami konsep ini, seorang pembicara dapat menyampaikan presentasi ilmiah yang efektif, menarik, dan bermanfaat bagi audiensnya. Selanjutnya pada pertemuan 6-7 membahas tentang materi penyusunan proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah dokumen formal yang berisi rencana terperinci mengenai suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Dokumen ini sangat penting karena menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi suatu kegiatan. Struktur umum proposal kegiatan yaitu sampul berisi identitas kegiatan penyelenggara dan tanggal pembuatan. Pendahuluan, latar belakang, menjelaskan alasan mengapa kegiatan ini penting dan relevan. Tujuan, menjelaskan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini. Sasaran, menentukan siapa saja yang menjadi target kegiatan. Isi, tema, mengangkat tema yang menarik dan relevan dengan tujuan kegiatan. Waktu dan tempat, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Susunan acara, menjabarkan secara rinci rangkaian kegiatan yang akan dilakukan. Peserta, menentukan jumlah dan kategori peserta yang diharapkan. Panitia, menentukan susunan panitia beserta tugas yang tanggung jawab masing-masing. Anggaran, membuat rincian anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Penutup, menyimpulkan keseluruhan isi proposal, lampiran, dokumen pendukung seperti surat izin, daftar peserta, dan sebagainya. Tips menyusun proposal kegiatan. Jelas dan ringkas. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan hindari kalimat berbelit-belit. Sistematis, seperti susun proposal secara logis dan sistematis agar mudah diikuti. Realistis, buat perencanaan yang realistis dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Menarik, tampilan proposal dengan menarik agar menarik minat pembaca. Konsisten, pastikan semua informasi dalam proposal konsisten dan saling mendukung. Selanjutnya, pada pertemuan 9 melaporkan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok dalam membuat proposal penelitian. Pada pertemuan 10-11, mendesain proposal penelitian yaitu tahapan di mana rancangan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis. Pada pertemuan 12 dan 13, melaporkan dan mempresentasikan hasil laporan penelitian. Dan tahap terakhir, pada pertemuan 14 dan 15, menulis dan mempresentasikan ilmiah dari hasil laporan penelitian yang dibuat oleh kelompok masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Sebelum saya tutup videonya, saya ada pantun untuk penonton yang telah menonton video saya sampai habis. Siang-siang bikin agar-agar, bikinnya di rumah si tutup. Terima kasih sudah mendengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.